Akan meramalkan tentang orang yang bersio kerbau ya, dari segi asmara, percintaan. Nah, jadi di sini teman-teman ini yang akan kita ramalkan apakah kedepannya bisa lebih bagus atau tidak. Biasanya untuk orang sio kerbau itu dia lebih menyayangi keluarga dan selalu mementingkan keluarga daripada pergaulan. Terkadang juga kadang dia juga bisa memilih kata pergaulan daripada keluarga ya. Nah, tergantung dari sifatnya dua jenisnya itu karena untuk orang syukur bau tuh terkenal dengan sifat sosoknya tuh yang suka berdaya juang yang selalu bekerja keras dan selalu berjuang tinggi ya. Nah, jadi di sini untuk orang syukur bau itu biasanya selalu rela mengorbankan keluarganya daripada dirinya sendiri ataupun memang bisa juga membantu orang lain untuk mengorbankan dirinya untuk sesuatu hal yang lebih baik kepada orang yang dia sayangi gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita dengan lantas dengan asmara percintaannya, apakah bagus di bulan 4 ini ya untuk orang yang bersyukur bau? Oke, teman-teman di sini saya Evan Jaya senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru dari saya setiap harinya ya, seperti biasanya. Oke teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kerbau. Nah di sini kita akan melihat dulu apakah di bulan 4 ini asmara percintaan itu apakah mendapatkan suatu kata kebaikan ataupun keburukan dalam membangun suatu kata hubungan ya. Nah jadi di sini kita akan melihat dulu apakah di sini untuk orang shock kerbau itu asmara percintaannya bagus atau tidak ya. Kita akan mengambil dari kata ciamsi, kita akan kita akan ciam, kita akan mengambil dan mengundi satu kata sumpit yang di hasilnya dapat dari kita menggoyang-goyangkan botol ciamsi ini ya. Di sini kita akan menggoyang-goyangkan dulu, nah tapi sebelum itu kita akan mengocok-ngocok dulu kata sumpitnya dulu ya sebelum kita menggoyang-goyangkan. Oke, kita akan aduk-aduk dulu. Kita akan melihat dulu hasil kata ciamsinya apa untuk orang bercocok kerbau, asmara dan percintaannya ya. Kita akan mengambil satu sumpit yang terjatuh dan itulah yang kita lihat. Oke. Di sini kata ciamnya munculnya nomor 36 ya. Nah, jadi di sini nggak kelihatan lebih jelas ya. Nah, nomor 36 ya. Oke, kita akan mengambil kartunya 36. Di sini nomor 36 ya. Kita akan lihat. Nah, ini juga sama ya. Auranya tuh meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Ini hampir sama dengan kartu ramalan untuk orang bersio ayam ya. Nah, jadi di sini kena juga ke untuk aura nomor 36 ya. Nah, auranya juga hampir sama. Mungkin di sini ramalannya juga ada beda ya. Kata motonya sama tapi ramalannya beda ya. Nah, ini meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Jadi di sini mengenai percintaan Anda itu mengenai aura ya. Coba di sini kita akan mengambil 3 kartunya dulu ya. Taken. Di sini kita akan 3 dulu, 3 kartunya. Kita akan lihat ya. Di sini ini mengenai tentang jalan cahaya titik terang untuk segi pernikahan, perkawinan juga sangat bagus sekali ya. Ini mengenai tentang pernikahan seorang wanita ataupun mendapat suatu kata pasangan yang baik. Baik single jomblo, baik yang sudah berhubungan, yang berpasangan, baik yang sudah menikah ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk pasangan Anda untuk seorang wanita ataupun
Anda menonton video ini, ada seorang wanita ini mendapat suatu kata hal yang baik dalam suatu kata hubungan ya. Tapi di sini kita akan lihat dulu secara mendalam apakah hasil kartunya itu yang terus selebihnya itu nanti mendapatkan satu kata baik atau tidak ya. Coba kita akan buka dulu 5 kartunya. Di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata rencana tujuan, suatu kata kepastian dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi lebih bersemangat ya. Di sini ada suatu kata baik. Di sini sih tidak ada suatu kata kejengkelan, tapi di sini kata hubungannya itu bagus sekali ya. Di sini kalau bisa Anda tetaplah melakukan suatu kata rencana tujuan yang semestinya yang dulu-dulunya ya. Jangan selalu banyak membawakan satu kata kebaikan ataupun kata perubahan dalam hubungan. Karena di sini kalau saya lihat ini sangat bagus sekali. Asalkan ini kehidupan ini mengatakan bahwa gambarannya itu mengatakan bahwa kehidupan ini mengatakan bahwa Anda itu jangan terlalu menyibukkan diri sendiri ataupun terhadap masalah yang Anda hinggapi. Anda juga jangan terlalu gampang percaya omongan orang lain. Anda juga jangan terlalu keluh kesah terhadap kehidupan zaman sekarang ya. Anda juga tidak perlu merasa bahwa pasangan Anda tuh banyak kekurangannya ataupun kelebihannya ataupun yang lain sebagainya ya. Karena di sini kehidupan ini mengatakan bahwa asalkan semuanya bisa berjalan dengan baik, Anda tuh harus punya kata bijaksana dan punya kewibawaan dalam menjalani suatu kata hubungan yang baik. Jadi di sini untuk orang yang untuk orang yang bersyukur kerbau, ini sangat bagus sekali dari segi asmara percintaan di bulan 4 ya. Cuman ya di sini harus berprinsip lah ya, punya kebijaksanaan, kewibawaan dalam melakukan sesuatu dalam berhubungan, ingin mendapat suatu kata pasangan ataupun yang sudah berpasangan ataupun yang sudah menikah gitu ya. Nah, jadi di sini untuk Anda yang belum punya yang masih single ataupun jomblo, belum punya pasangan, ini di bulan 4 ini bisa mendapatkan suatu kata pasangan yang sangat baik sekali ya. Jadi di sini ini kita akan lihat dulu dua kehidupan dari sisi kiri dan sisi kanan. Kita akan lihat dulu apakah memang bisa mendapat satu kata baik atau buruknya. Di sini kita akan melihat apakah pasangan Anda tuh bisa dijalankan dengan semestinya atau tidak. Karena di sini kalau saat di sini ada kata janji. Nah, kata janji itu berhubungan dengan komitmen ya. Nah, di sini komitmen tuh kalau bisa Anda jalankanlah yang dulu-dulunya itu yang belum sempat dijalankan, Anda jalankan dulu. Jangan terlalu banyak berkomitmen karena di sini banyak komitmen ya, banyak bicara, kita ngomongin tentang masa depan kita begini, begini, begitu, begini, begini. Ujung-ujungnya hanya satu aja yang bisa dijalankan ya. Jadi ya sebagai manusia kita punya sifat tamak ya. Belum apa-apa saja kita sudah melihat terlalu jauh, kita pengennya begini, kita pengennya begitu. Tapi ujung-ujungnya tidak mendapatkan suatu kata kepuasan hati ataupun kebaikan dalam diri kita sendiri. Nah, jadi di sini dua kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata rezeki ya. Tapi di sini ini bukanlah suatu kata dewa penolong buat Anda ya. Karena di sini ini bakal bertemu dengan orang tidak baik, orang tidak diinginkan untuk menghancurkan hubungan kalian sebelum kalian melangsungkan ke pernikahan. Jadi di sini Anda harus perlu hati-hati ya, bisa bertemu dengan pihak orang ketiga, bahkan pihak orang keempat dan lima. Jadi di sini ada sesuatu hal yang bisa mengganggu hubungan kalian. Baik yang sudah berpacaran, baik yang ingin melangsungkan dalam segi berpacaran, ataupun single jomblo yang ingin dapat pacar, itu pun juga ada banyak gangguan yang di bulan 4. Walaupun memang ada suatu kata kebaikan, ada kata jalan untuk orang yang bersio kerbau. Cuman di sini, kalau saya di sini, ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh jadi terpontang-panting hubungannya. Jadi ada bisa menghancurkan saling kepercayaan diri itu saling hancur gitu ya. Terus juga di sini kalau saya lihat Anda itu kalau bisa jangan terlalu banyak melakukan suatu kata terbebani hati ya, apalagi membicarakan sesuatu ya. Karena di sini jangan terlalu suka menguji-nguji pasangan ataupun memberikan suatu kata kesempatan untuk membuat suatu kata masalah gitu ya. Terus juga di sini kalau bagi yang Anda yang sudah menikah ataupun yang sudah berkeluarga, ini pun juga ada suatu kata hasil, ini bisa juga
jangan terlalu suka membicarakan pribadi hubungan kalian suami istri kepada orang lain ataupun kepada keluarga yang lain, karena belum tentu ini mendapatkan suatu kata kebaikan. Di sini kan pasti kan kita akan membentuk suatu kata keluarga itu, pasti keluarga itu ada salah satu hal yang tidak baik, ya. Bisa dibilang orang tidak diinginkan, bisa juga dewa penolong. Nah, jadi di sini ini ya berhubungan dengan uang di sini. Ya, apalagi orang yang sudah menikah ini berhubungan dengan uang, ya. Nah, jadi di sini untuk isi kehidupan A, di sini adalah butuh dengan suatu kata komitmen dari para lelaki. Bukan para lelaki ya, dari pasangan Anda, suami Anda ya. Nah, jadi di sini ini mengenai uang. Uang ini adalah muncul dengan pihak orang ketiga. Ya, mungkin bisa melangsungkan pernikahan, mungkin juga untuk bersifat dengan dari saudara, mungkin juga berhubungan dengan pihak orang ketiga, mungkin juga Anda memberikan suatu kata ujian dan cobaan sehingga terjadi suatu kata masalah dan terjadinya suatu kata hubungan, ya. Nah, jadi di sini sisi kehidupan kanan dan sisi kehidupan kiri, ya. Jadi di sini ya, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ada sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan, itu akan mendapat suatu kata hal yang positif ya. Jadi di sini kalau bisa kata komitmen tuh jalankanlah yang terlebih dahulunya itu, yang dulu-dulunya itu yang belum sempat dijalankan. Itu juga di sini Anda harus hati-hati ya, berbagai banyak ujian dan cobaan dan sisi kehidupan kanan dan sisi kehidupan kiri ya. Jadi di sini ini bisa memicu kata pertengkaran dan pertikaian ataupun perkelahian, adu mulut, dan akhirnya tidak mendapatkan suatu kata kebaikan lah dalam suatu menjalin kehubungan ya. Nah, jadi di sini dengan kartu remi ini kan mengenai aura ya, meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Jadi lalu apakah ada solusinya nggak? Coba kita akan mendapatkan suatu kata petunjuk dari ciamsinya ya. Kita akan cium dulu. Oke, di sini mendapatkan satu kartu, yaitu ciamnya itu adalah nomor 39 ya. Di sini adalah kartu nomor 39 ya. Kita akan membuka dulu. Ini adalah kegelapan dari gugatan tuntutan ya. Nah, jadi kegelapan dari gugatan dan tuntutan. Ini adalah maksudnya adalah jangan terlalu banyak menuntut ya, jangan terlalu memicu dalam kata gugatan ya. Karena di sini ya gugatan bisa memicu dalam kata hasil gugatan cerai ataupun gugatan kata berpisah ya, ataupun putus hubungan, ataupun juga yang tuntutan yang terlalu berlebih ya. Apalagi yang kita menciptakan suatu kata konflik, komitmen ya, kebaikan, pengennya begini, pengennya begitu, belum apa-apa aja kita sudah banyak peraturan. Jadi akhirnya ya Anda jangan sampai terjadi suatu kata hubungan yang tidak baik ya, sebelum itu semuanya itu bisa berubah menjadi suatu kata kegelapan dari gugatan dan tuntutan. Itu adalah solusinya ya. Oke, lantas bagaimana dengan kata pesannya? Coba kita akan lihat dulu kata percintanya gimana ya. Coba kita akan buka. Di sini 5 kartu ini pesannya mengatakan bahwa sabarlah dalam menjalani suatu kata hubungan. Sabarlah jika Anda sudah mendapatkan suatu kata pasangan yang baru, dan Anda juga untuk orang yang sudah menikah, Anda banyak bersabar dan banyak berkeyakinan tinggi. Jangan hanya gara-gara pihak orang kedua, ketiga, keempat, kelima, ataupun hanya gara-gara komitmen ataupun suatu kata gugatan, tuntutan yang tak jelas, akhirnya marah-marah, terjadilah suatu kata putus hubungan, terciptanya suatu kata hubungan yang tidak harmonis, tidak rukun, marah-marah, kekanak-kanakan, akhirnya melangsungkan ke pernikahan semuanya kacau, tidak ada sama sekali. Jadi kehidupan di sini adalah hilangkanlah rasa kerisauan, hilangkanlah rasa hilangkanlah rasa kerisauan, harus ada percaya diri, jangan banyak galau sana sini, banyak gelisah, tetaplah punya pendirian dan tetaplah menjaga diri dan menjaga apa yang sudah ada sampai sekarang ya.
Terus juga Anda harus punya keyakinan dalam melakukan sesuatu. Di sini kehidupan Anda tuh mengatakan bahwa punya berprinsip, ya, tegas pada diri sendiri. Jika Anda sudah melakukan kata komitmen A, jalankan A. B, ya B. Cukuplah 2, 2. Jangan sampai 2, 3, 4, 5. Belum menikah aja sudah banyak melakukan kata peraturan. Yang sudah menikah aja pun banyak peraturan, makin banyak kacau. Ya, banyak peraturan yang menghinggapi, akhirnya masalah makin runyam, makin ribet, akhirnya hubungan jadi renggang gitu ya. Bagi Anda yang sudah ingin melanjutkan suatu kata hubungan pacaran, ini juga harus ada banyak bersabar dan punya kata bisa menjaga diri dan menjaga hubungan pasangan lebih jauh lagi ya, supaya bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik dalam asmara dan percintaan Anda ya. Jadi di sini untuk orang yang bersio ayam, maaf. Jadi ramalan ini untuk orang yang bersio kerbau, ya kiranya Anda harus lebih punya banyak potensi diri ya. Jangan hanya bisa berkomitmen, tapi Anda jalankan, tapi Anda juga harus punya sifat yang bisa membawa suatu kata keberuntungan, kata hasil, kepuasan diri gitu ya. Jadi di sini untuk orang coker bau ini cukup-cukup lumayan bagus, cuman di sini ada banyak konfliknya, banyak pertikaiannya, banyak gugatannya. Akhirnya nanti hubungan jadi yang tadinya bagus, yang tadinya baik malah menjadi tambah ribet dan tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik ya. Jadi di sini ya hasil ramalan untuk orang yang bersyukur bau udah selesai ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu bisa mendapatkan info-info ramalan terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini jika sesuai dengan Anda catatlah nomor WhatsApp saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Jika sesuai, Anda syukuri ya, Anda berhati-hati dalam menjalankan satu kata asmara dan percintaan Anda. Oke teman-teman, jika tidak sesuai dengan Anda ya anggaplah sebagai satu kata ramalan dalam meramal sesuatu ya. Oke, oh ya di sini juga teman-teman subscriber, saya ada membuat suatu kata request ya untuk berlangganan WA WhatsApp ramalan. Tiap-tiap minggu sekali akan dipostkan apakah dominan yang bakal terjadi, dan itulah yang akan diberi suatu kata petunjuk ya, seminggu sekali itu akan mendapatkan suatu kata ramalan, tapi setiap hari Jumat sekali ya, hari Jumat seminggu sekali akan diberitakan di WhatsApp ya, kadang juga bisa akan dijoinkan dalam satu grup. Nah itu nanti juga pembayaran selama 1 bulan sekali ya, tapi itu 1 bulan itu ada 4 minggu, seminggu sekali akan dipostkan, akan diberitakan ke WhatsApp ramalannya yang bakal terjadi ya. Nah jadi di sini teman-teman info ramalan sudah selesai, jangan lupa di like ya, di share, di komen, di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan buat Anda semuanya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.